Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini saya Ega Sofar Milana dan kelompok kami 1. Nida Rohmatul, 2. Siti Amira, 3. Ai Cindy, 4. Amelia, 5. Dini Widya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Untuk membuat jurnal umum, kita terlebih dahulu harus mempersiapkan sheet yang berisi tabel nomor akun dan nama akun yang menjadi rujukan untuk sheet selanjutnya. Di sini terdiri dari nomor akun dan nama akun yang sudah kita persiapkan dari mulai akun kas sampai ikhtisar ruki laba. Sebelumnya pada sheet pertama kita rename menjadi sheet akun. Lalu blok tabel dari mulai kepala tabel sampai isi tabel yang terakhir. Setelah itu berikan nama akun pada kolom name box, lalu enter. Langkah selanjutnya pembuatan format jurnal umum, yaitu buka sheet kedua pada file Excel, lalu berikan nama general jurnal. Buatlah kepala jurnal mulai dari baris ke-1 hingga ke-4 dari kolom A sampai E yang telah di merge cell dan berikan keterangan perusahaan, jurnal umum, bulan periode, serta satuan angka yang dipakai. Setelah itu, buatlah format kepala tabel jurnal umum mulai dari baris ke-6. Untuk selanjutnya yaitu pengisian jurnal umum yang dilakukan secara ketik manual berdasarkan data transaksi pertama hingga terakhir yang telah diberikan. Sedangkan untuk pengisian kolom nama akun dapat memasukkan rumus sebagai berikut pada kolom B7. Setelah hasil pada B7 atau nama akun keluar, maka kita dapat menarik atau mendrag sel tersebut ke bawah sampai tabel terakhir. Setelah itu, pada baris terakhir, kita dapat membuat baris total dengan menggunakan rumus sum. Yang kedua yaitu membuat buku besar. Setelah itu mengcopy sheet general journal. Selanjutnya klik kanan pada nama sheet general journal, pilih move or copy, lalu pada menu box bagian before sheet pilih move on to end dan berikan tanda centang pada opsi create or copy dan klik OK. Lalu rename sheet general journal tersebut menjadi ledger. Ubah kepada kepala jurnal tersebut tertuliskan jurnal umum menjadi buku besar. Langkah selanjutnya yaitu menghapus baris total pada bagian akhir tabel, yaitu dengan cara memblok baris tersebut dan klik kanan lalu delete. Setelah baris total dihapus, langkah selanjutnya yaitu menambahkan data neraca awal pada akhir tabel dari transaksi yang telah diberikan. Untuk pengisian tanggal, nomor akun, debit, dan kredit itu dikerjakan secara manual. Untuk bagian nama akun dengan cara mendrag atau memblok dari rumus jurnal sebelumnya. Setelah data neraca awal selesai dimasukkan, langkah berikutnya adalah melakukan sorting berdasarkan kolom nomor akun pada tabel dengan cara blok semua isi tabel, lalu pilih menu home, lalu klik editing, pilih menu short and filter, lalu custom short, lalu pada box menu short maka klik bagian short by-nya, pilih nomor akun, lalu klik OK. Bagian selanjutnya adalah membuat total nominal pada kolom debit dan kredit dari tiap kelompok akun. Dengan cara semua dari isi tabel tersebut diblok, lalu pilih menu data, pilih outline, lalu subtotal, dan yang terakhir pada menu box, subtotal tersebut dirubah dengan cara sebagai berikut. Hasil dari subtotal ini akan terbagi menjadi 3 jenis tampilan. Kita dapat mengecek hasil pada tiap tampilan dengan cara mengklik nomor 1, 2, 3 pada sisi bagian kiri atas layar Excel. Tahap selanjutnya yaitu mengcopy baris subtotal yang ada pada tampilan menu kedua dengan cara arahkan kursor pada baris pertama tabel subtotal hingga kursor berubah menjadi panah hitam menghadap ke kanan. Lalu klik baris pertama dan lanjut ke baris seterusnya sampai baris terakhir kecuali grand total dengan menahan salah satu tombol kontrol pada keyboard.
Setelah semua baris terblok, lalu CTRL-C sebagai perintah copy dan pastekan pada baris kedua setelah baris terakhir pada subtotal tersebut. Langkah selanjutnya adalah menghapus teks total pada hasil paste dari tabel subtotal, yaitu dengan blok kolom nama akun pada hasil paste. Setelah di blok, pilih menu Home, lalu Editing, pilih submenu Find and Select, lalu pilih Replace. Setelah itu, pada tampilan menu box Find and Replace, pada Find Word, tulis kata total dengan memakai spasi, lalu pilih atau klik Replace All. Mengklik Refresh All akan muncul kotak konfirmasi yang menunjukkan jumlah penggantian teks dan klik OK. Setelah itu, membuat nama rank pada ledger. Yang pertama, blok kolom nama akun yang ada pada hasil copy paste yang tadi. Lalu pada name box, rename menjadi akun ledger. Setelah itu, lakukan pada kolom debit dan kredit pada hasil copy paste tersebut dengan debit ledger pada name box-nya dan kredit ledger. Untuk langkah selanjutnya, membuat neraca saldo dengan cara buka sheet baru, lalu berikan nama sheet tersebut dengan trial balance dan copy dari sheet akun, lalu paste pada baris ketujuh. Selanjutnya, modifikasi tabel neraca saldo dengan menambahkan beberapa kolom seperti kepala jurnal dan kepala tabel lainnya. Untuk pengisian kolom debit dan kredit pada bagian transaksi, yang pertama, pengisian pada kolom debit sel C8 dengan memasukkan rumus sebagai berikut. Lalu drag copy rumus dari baris ke-8 hingga baris ke terakhir. Sedangkan pada kolom kredit sel D8 dengan memasukkan rumus sebagai berikut. Lalu drag copy rumus dari baris ke-8 hingga baris ke terakhir. Untuk pengisian kolom debit dan kredit pada bagian saldo, pada kolom debit dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu, drag copy rumus dari baris ke-8 hingga baris ke terakhir. Pada kolom kredit dengan memasukkan rumus sebagai berikut. Lalu, drag copy rumus dari baris ke-8 hingga baris terakhir. Pada bagian terakhir adalah menambahkan baris jumlah total pada tiap baris akhir kolom debit dan kredit dengan menggunakan rumus sum. Untuk selanjutnya, buatlah tabel jurnal penyesuaian dengan cara buka sheet baru dengan nama Adjusting Entries. Buatlah kepala jurnal mulai dari baris ke-1 sampai baris ke-5 dan buatlah kepala tabel yang terdiri dari tanggal, nomor bukti, nama akun, nomor akun, debit, dan kredit. Setelah form jurnal selesai, kemudian masukkan data jurnal penyesuaian sesuai transaksi yang telah diberikan. Untuk pengisian kolom selain kolom nama akun dibuat secara ketik manual. Sedangkan untuk kolom nama akun menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu drag rumus hingga sel terakhir. Bagian terakhir adalah membuat baris jumlah dengan menggunakan rumus sum. Langkah terakhir adalah membuat nama rank pada kolom nama akun, debit, dan kredit. Dengan cara blok kolom nama akun dengan nama akun adjusting. Selanjutnya, blok kolom debit dengan nama debit adjusting. Untuk selanjutnya, blok kolom kredit dengan nama kredit adjusting. Yang selanjutnya yaitu membuat form tabel neraca lajur dengan cara buat sheet baru dan berikan nama sheet menjadi worksheet. Buat kepala neraca mulai dari baris ke-1 kolom A hingga baris ke-5 kolom L. Copy daftar nama akun pada sheet akun dan paste mulai pada baris ke-7. Lengkapi format tabel dengan rincian seperti berikut. Untuk mengisi kolom debit dan kredit pada bagian neraca saldo, buka kembali sheet trial balance, copy isi kolom debit dan kredit pada bagian kolom saldo. Buka kembali sheet worksheet, paste hasil copy di atas pada kolom debit dan kredit. Untuk mengisi kolom debit dan kredit pada bagian jurnal penyesuaian, dimulai dari kolom debit dengan rumus berikut.
Setelah itu, drag rumus tersebut dari baris ke-8 hingga baris terakhir. Sedangkan untuk kolom kredit, masukkan rumus sebagai berikut. Lalu, drag copy rumus dari baris ke-8 hingga baris ke terakhir. Selanjutnya, untuk pengisian kolom debit dan kredit pada neraca saldo setelah penyesuaian, dimulai dari kolom debit dengan rumus sebagai berikut. Drag rumus tersebut dari baris ke-8 hingga baris ke terakhir. Sedangkan untuk kolom kredit, masukkan rumus sebagai berikut. Drag copy rumus dari baris ke-8 hingga baris ke terakhir. Untuk mengisi kolom debit dan kredit pada bagian rugi laba, dimulai dari kolom debit dengan rumus sebagai berikut. Drag rumus tersebut dari baris ke-8 hingga baris ke terakhir. Sedangkan untuk kolom kredit, masukkan rumus sebagai berikut. Drag copy rumus dari baris ke-8 hingga baris ke terakhir. Untuk mengisi kolom debit dan kredit pada bagian neraca, dimulai dari kolom debit dengan rumus berikut. Drag rumus tersebut dari baris ke-8 hingga baris ke terakhir. Sedangkan untuk kolom kredit, masukkan rumus sebagai berikut. Drag copy rumus dari baris ke-8 hingga baris ke terakhir. Bagian akhir setiap kolom debit dan kredit, buatlah baris total jumlah menggunakan rumus sum. Selain itu, di bagian paling akhir, kolom I, buatlah selisih antara nominal debit dan kredit. Sedangkan keterangan laba atau rugi dapat dibuat menggunakan rumus sebagai berikut. Di bagian paling akhir, kolom L, buatlah selisih antara nominal debit dan kredit. Yang terakhir, membuat laporan keuangan. Yang pertama, membuat laporan laba rugi dengan cara buka sheet baru dan berikan nama sheet ini dengan financial statement. Buatlah susunan kepala laporan laba rugi dan komponennya. Pembuatan kepala laporan yaitu pendapatan, total pendapatan, beban, total beban, dan laba. Dibuat dengan cara ketik manual. Selanjutnya yaitu nomor akun, nama akun, dan nominal dari tiap akun diambil dari komponen neraca lajur dengan cara di copy paste link. Bagian jumlah total tiap kelompok bagian merupakan hasil penggunaan rumus sum. Membuat laporan perubahan modal masih pada sheet yang sama dengan laporan laba rugi. Pembuatan kepala laporan modal laba pripe dibuat dengan cara ketik manual. Laba di copy paste link dan laporan laba rugi. Nomor akun, nama akun, dan nominal dari pripe diambil dari komponen neraca lajur dengan cara di copy paste link. Sedangkan nominal dari laba pripe merupakan hasil pengurangan nominal laba kurangi nominal pripe. Bagian jumlah total merupakan hasil penggunaan rumus sum. Pembuatan neraca masih pada sheet yang sama dengan laporan laba rugi dan perubahan modal. Pembuatan kepala neraca, aktiva lancar, aktiva tetap, hutang, dan lain-lain dibuat dengan cara ketik manual. Seperti biasa, nomor akun, nama akun, dan nominal dari pripe diambil dari komponen neraca lajur dengan cara di copy paste link. Modal Tuan Kevin Di copy paste link dari nominal yang berada pada laporan perubahan modal. Bagian nominal dari jumlah total merupakan hasil penggunaan rumus sum. Pastikan total aktiva dan pasiva berada pada posisi balance. Berikut tutorial pengerjaan siklus akuntansi dari awal sampai akhir.